a terra inteira até que o tempo se esqueça. De ir pra frente e volte atrás milhões de anos, quando todos os continentes se encontravam, pra que eu possa caminhar até você. Halo, selamat pagi, dengan saya Nisa Aulia Rahma. Saya di sini mewakili kelompok 4, yaitu mengenai tugas bahasa Indonesia. Saya akan menceritakan dan mewawancarai narasumber mengenai sejarah SMA Negeri 3 Kota Tanggerang, atau yang biasa kita sebut dengan SMANI kita sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terbentuknya SMA Negeri 3 Kota Tanggerang dari SMA 1 menjadi SMA Negeri 3 Kota Tanggerang. Yuk kita simak videonya sebagai berikut. Sejarah SMA Negeri 3 Kota Tanggerang. Awal mula masyarakat mengeluh membutuhkan perguruan menengah atas atau yang biasa kita sebut SMA untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan di wilayah perbatasan Kota Tanggerang dengan DKI Jakarta. Kalau informasi di Ciledug pada waktu itu, tahun 1977, ada gedung sekolah kosong di daerah Kreo, tepatnya SD Negeri Kreo 1. Maka SMA Negeri 27 Jakarta membuka kembali SMA Negeri Filial yang lebih dikenal dengan SMA Negeri Ciledug. Tahun pertama pendaftaran siswa baru dilaksanakan di SMP Ciledug atau SMP Negeri 1 Ciledug yang sekarang dikenal dengan SLTPN 3 Tanggerang. Hal ini bertujuan agar siswa lulusan SMP Ciledug bisa langsung masuk ke SMA Negeri Ciledug. Tetapi di luar dugaan, ternyata siswa-siswa yang masuk ke SMA Negeri Ciledug pada waktu itu hanya siswa-siswa yang terlambat mendaftar ke sekolah negeri di Jakarta dan Tanggerang. Namun demikian, awal berdirinya SMA Negeri Ciledug tersebut berhasil menampung 2 kelas yang berjumlah kurang lebih 70 orang siswa. Pada akhir tahun 1979, SMA 1 atau sekarang disebut dengan SMA Negeri 3 Kota Tanggerang sudah diadakannya tes prestasi untuk siswa-siswi yang bertujuan untuk menunjang kecerdasan murid yang berada di sekolah dan juga untuk menyamakan kurikulum pendidikan pada saat itu. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1979, semua SMP dan SMA Ciledug yang dahulu bersifat sentral, yaitu masih diatur oleh pemerintahan kantor wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya, karena adanya penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, maka SMP dan SMA Ciledug kepengurusannya dipindahkan ke Provinsi Jawa Barat. Pada waktu itu, SMA Negeri Ciledug dijabat oleh Bapak D.R.S. Sutono selaku guru SMA Negeri 1 Tanggerang. Beliau bersama pengurus BP3 berusaha untuk mencari tanah agar lokasi SMA Negeri Ciledug bisa berdiri sendiri. Karena lokasi sebelumnya di SD Negeri 1 Kreo walaupun statusnya untuk SMA masih tetap digunakan. Berkat perjuangan para pendiri, akhirnya tahun 1983, SMA Negeri Ciledug yang berlokasi di SD Negeri 1 Kreo, setahap demi setahap bisa pindah ke Rawakambing, berkat restu dan dukungan pula dari pemerintah setempat, yaitu Bapak Camat Ciledug. Pada tahun 1983, pula terjadi pengangkatan kepala sekolah definitif, yaitu Bapak D.R.S. Zainil Abidin Pramiyadi, BA, sehingga Bapak D.R.S. Sutono diangkat sebagai wakil kepala sekolah sampai tahun 1985. Sejalan dengan perkembangan dan pemekaran wilayah pada tahun 1993, status SMA Negeri Ciledug berada di wilayah Kota Tanggerang yang sebelumnya termasuk di wilayah Kabupaten Tanggerang. Pada tahun 1996, SMA Negeri Ciledug pun berubah namanya menjadi SMA Negeri 3 Kota Tanggerang. Setelah mengalami perjalanan yang panjang untuk adanya sejarah pada sekolah SMA Negeri 3 Kota Tanggerang, sampai saat ini SMA Negeri 3 Kota Tanggerang masih menjadi favorit pilihan teman-teman karena SMA Negeri 3 Kota Tanggerang berlokasikan strategis, berakreditasikan A, baik alumni yang lolos di perkuliahan negeri, lingkungan yang baik untuk pilihan teman-teman berkembang, serta banyaknya kegiatan-kegiatan yang sangat berkesan untuk kenangan masa-masa di SMA. Salah satunya yaitu seperti adanya pergelaran. Oke teman-teman, selanjutnya kami sudah bersama guru tersayang kami yaitu Bapak Mas Yudi selaku guru sejarah. Baik, Bapak izin meminta waktunya untuk mewawancara terkait sekolah kita. Silakan, dimulai. Baik, Bapak izin bertanya kapan SMA 1 itu berdiri? SMA 1 berdiri itu sebetulnya terkait dengan ketika SMA 3 masih berada di wilayah yang ada di Kreo. Yang kedua, dulu sentralnya kan beberapa wilayah itu Tangerang kan tidak seperti yang sekarang.
Jadi kalau dilihat dari sejarahnya itu paling enggak asuhan tahun 70-80 ya, awal-awalnya ketika SMA Negeri Makassar Sentral belum kepada wilayah, karena dalam perjalanan SMA itu nanti kita berada di kota Tangerang, setelah itu nanti kita pindah ke provinsi. Pindah provinsi kapan? Ya setelah sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi SMA 3 itu sudah masuk ke wilayah provinsi, otomatis pembinaannya, anggarannya, pegawainya menjadi pegawai provinsi. Baik Bapak. Selanjutnya, mengapa dari nama SMA 1 menjadi nama SMA 3? Sedangkan saya bisa mengubah nama jadi SMA 2, SMA 4. Yang saya tahu itu kan menjadi wilayah kota, otoritas kota. Jadi kota akhirnya merumuskan membuat satu urutan sekolah yang berdiri di wilayah pembinaan kota Tangerang. Seperti itu dulu sih, belum kota Tangerang menjadi Tangerang itu satu. Tangerang ya Tangerang kota, ya Tangerang kabupaten, ya Tangerang Tangsel. Ya, jadi kita dulu seperti itu. Gitu. Jadi kemudian jadi kota Tangerang itu kan sekitar 8 tahun yang lalu. Gitu. Oke, baik Bapak. Selanjutnya Pak, siapa yang mengambil keputusan terkait penggantian dan memindahkan SMA 1 menjadi SMA 3 itu sendiri? Perpindahan itu sekali lagi itu otoritasnya dari pendidikan nasional dalam hal ini yang ada di kota Tangerang yang waktu itu masih kabupaten. Otoritasnya adalah ada di kepala dinas. Jadi kepala dinas kemudian menyusun, merencanakan supaya lebih tertata, lebih rapi, sehingga pola-pola pembinaan, pola-pola penentuan itu jauh lebih mudah dan gampang. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir Pak, apa saja perubahan yang terjadi dari awal mulanya SMA 3 pas pindah ke lokasi di sini sampai saat ini? Ya sebetulnya perubahan-perubahan yang paling pokok sebetulnya hanya letaknya pada tempat dari wilayah tempat di Priok jadi di Ciletuh. Yang kedua adalah mungkin dari bangunan yang dipersiapkan. Yang ketiga mungkin dilihat dari segi pembinaan. Yang keempat bisa dari segi untuk memudahkan data sekolah yang ada di Tangerang. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan untuk kami wawancarai. Sekian, terima kasih. Salam sukses, semangat buat kalian semuanya, luar biasa. Itu dia awal mula berdirinya sejarah SMA Negeri 3 Kota Tangerang sampai saat ini. Selanjutnya kita akan menyimak wawancara saya bersama Pak Sabar mengenai acara-acara apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh warga Semanik atau SMA Negeri 3 Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi sekarang aku Anissa bersama Lala. Dan di sini kami sudah bersama Bapak tersayang kita, Pak Sabar, sebagai guru seni budaya di SMA Negeri 3 Kota Tangerang. Sebelumnya Bapak izin untuk mewawancara. Baik Pak, izin bertanya Pak terkait bagaimana pengalaman Bapak terhadap event-event yang ada di SMA Negeri 3 dari sejak berdirinya sampai saat ini Pak. Baik, event yang ada di SMA 3 terutama yang sering dilakukan itu event di dalam menghormati atau memperingati Hari Guru Nasional yang bertepatan tanggal 20 November. Sangat senang sekali karena Bapak berhasil menggelar sebuah pertandingan khususnya kelas 12. Kalau misalkan pegelaran-pegelaran yang sebelumnya sudah dilaksanakan tuh biasanya dari daerah mana aja nih Pak? Untuk pegelaran materinya Bapak ambil dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, terutama provinsi-provinsi yang sudah maju usianya, terutama Jawa, DKI, bagi provinsi terdekat dengan kita,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Bali, Papua, bahkan Pulau Sumatera. Dan biasanya persiapan apa aja sih Pak yang dilakukan anak-anak untuk melaksanakan pagelaran tersebut? Jadi sejak awal, karena pelaksanaan pergelaran itu bulan November, rencanakan dari bulan Juli saja sudah bersiap-siap. Persiapannya salah satunya adalah membentuk keorganisasian pergelaran. Yang kedua, menggalang dananya dari mana. Dan yang ketiga, silakan materinya dipersiapkan minimal di jam pelajaran Bapak, maksimal setiap hari harus latihan karena di situ butuh proses menghafal, proses menyamakan piringan dan proses menghayatinya. Baik, mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Nah, itu dia penjabaran dari kelompok 4 mengenai berdirinya SMA Negeri 3 Kota Tangerang sampai saat ini. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A terra inteira até que o tempo se esqueça de ir pra frente e volte atrás milhões de anos, quando todos os continentes se encontravam pra que eu possa caminhar até você. Eu sei, mulher, não se vive só de peixe, nem se volta no passado. As minhas palavras valem pouco e as juras não te...